Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya dukungan karma baik yang mana kita dapat kembali bersama-sama menggunakan waktu untuk memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, dan juga kita punya kesempatan kembali untuk belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Apa yang di awal tadi Bante sampaikan merupakan salah satu bagian dari kitab suci Dhammapada syair 155. Syair Dhammapada ini seringkali Bante baca dan selalu Bante renungkan, sehingga Bante juga berpikir untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu di dalam menjalani kehidupan. Di dalam syair Dhammapada itu disampaikan bahwasanya acaritwa brahmacarian alada yo bane danang. Di situ Guru Buddha menyampaikan bahwasanya di kala muda tidak menjalankan hidup suci, atau di kala muda tidak berhasil mengumpulkan kekayaan, diibaratkan seperti Cina koca wak Cina koca wak janati kina mace wak palale, seperti halnya burung bangau yang berada di tepi danau yang tidak ada ikannya. Ini sebagai pengingat kepada kita, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita timbul, yakni penyesalan di belakang. Itu sebetulnya sutta itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita yang berujung pada penyesalan. Penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau penyesalan ada di awal, namanya pendaftaran. Selalu orang bilang, ya nyesal itu di akhir. Di usia tua kadang-kadang timbul renungan-renungan, timbul ratapan-ratapan, bahkan timbul penyadaran dengan ungkapan bahwasanya kalau seandainya waktu bisa dikembalikan, andai kata waktu ini bisa dimundurkan, maka aku akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Kadangkala juga ada yang berkata, kalau harta ini bisa ditukarkan untuk mengembalikan waktu, maka aku akan tukarkan hartaku untuk mendapatkan sang waktu. Ini penting bagi kita semua, terkhusus ya yang masih muda tentunya ya. Karena kalau sudah tua kan ya tinggal menunggu karma baik untuk punarbawa. Tetapi yang masih muda ini masih punya harapan, masih punya kesempatan yang sangat-sangat berharga. Karena seringkali penyesalan ini bisa muncul di dalam kehidupan kita. Tentu ada yang melatar belakangi dari kisah dari Dhammapada 155 ini. Apa menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 155? Di dalam Dhammapada Atthakata diceritakan tentang kehidupan seorang Brahmana, anak orang kaya yang bernama Mahadana. Mahadana ini adalah anak dari orang kaya.
Tetapi orang tuanya berpikir bahwasanya harta yang aku miliki ini bisa mencukupi anakku yang satu-satunya. Jadi Brahmana, ayah dari Mahadana, berpikir, orang tua dari Mahadana berpikir, anakku tidak usah repot-repot. Anakku tidak usah susah payah. Karena harta yang kukumpulkan ini bisa menghidupi hanya satu orang. Kemudian ketika beranjak mulai dewasa, Mahadana tumbuh besar, tetapi tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan. Ketika Mahadana sudah tumbuh besar, dewasa, Mahadana juga dinikahkan dengan orang yang sama, dengan seorang wanita dengan karakter orang tua yang sama. Istri dari Mahadana juga anak orang kaya juga. Tapi orang tuanya juga berpikir sama, bahwasanya kekayaan ini bisa menghidupi anakku. Anakku tidak perlu berusaha lagi. Akhirnya Mahadana dinikahkan dengan wanita yang sama di dalam kualitas, yakni tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan. Ketika umur 80 tahun, orang tua dari mereka tutup usia. Mahadana bersama dengan istrinya memiliki kekayaan yang melimpah. Dapat warisan dari ayah atau ibu dari keluarga, dan juga mendapat warisan juga dari mertua. Karena dari muda tidak punya pengetahuan, tidak pernah berhasil di dalam mengenyam pendidikan keterampilan, Mahadana ini memang punya kekayaan. Tetapi Mahadana ini tidak tahu cara mengelola, cara merawat, cara menjaga kekayaan yang telah dimiliki. Kisah ini sebetulnya tidak hanya di zaman dulu. Di zaman sekarang juga ada. Jadi ibu bapak yang punya anak jangan berpikir, ya nak, nggak usah susah-susah, nggak usah stres-stres, udah di rumah aja baik-baik. Makan aja cukup, beli baju tidak kurang. Jalan-jalan kemana juga bisa kok. Sudah tidak usah pergi repot-repot belajar dan mengasah keterampilan. Di dalam kisah itu disampaikan bahwasanya Mahadana karena tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan. Sehingga apa? Dia dalam waktu yang tidak lama. Yang dahulu Mahadana tidak suka berkeluyuran malam, Mahadana mulai berkeluyuran. Mahadana yang awalnya tidak kenal berjudi, Mahadana mulai mengenal berjudi. Mahadana yang awalnya tidak tahu bagaimana minum minuman keras, mulailah Mahadana meminum minuman keras. Dalam waktu yang tidak lama, kekayaan yang dimiliki Mahadana, baik dari orang tuanya maupun juga dari mertuanya, habis. Mahadana bersama dengan istrinya berubah kehidupannya, jadi orang kaya, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Suatu ketika Guru Agung Buddha sedang berpindah patah, melihat Mahadana bersama dengan istrinya. Guru Buddha tersenyum. Bante Ananda melihat. Kenapa Sang Buddha melihat Mahadana bersama dengan istrinya tersenyum? Karena saat itu sedang berpindah patah, maka tidak tepat untuk bertanya. Setelah selesai dari pindah patah, Guru Agung Buddha kembali ke wihara. Disitulah Bante Ananda bertanya, Bante, kenapa Bante tadi tersenyum melihat Mahadana bersama dengan istrinya? Kemudian Sang Buddha menjawab, andai kata di tahap awal dari kehidupan Mahadana bersama dengan istrinya, seandainya Mahadana
di tahap pertama, yakni masa muda. Dia meninggalkan kehidupan suci menjadi seorang bikhu. Dia bisa mencapai arahat. Dan istrinya bisa mencapai anagami. Kalau dia punya pengetahuan dan keterampilan di tahap awal atau tahap pertama dari usia, dia bisa menjadi orang kaya di Sawati nomor 1. Kemudian Sang Buddha melanjutkan lagi. Kalau masa awal tidak bisa tercapai, kemudian di awal tengah, di masa pertengahan, Mahadana ini meninggalkan keluarga menjadi seorang bikhu. Dia bisa mencapai anagami. Istrinya bisa mencapai sakadagami. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan rumah tangga, menjadi seorang perumah tangga, dengan persiapan, maka di masa pertengahan kehidupannya, dia menjadi orang kaya nomor 2 di kota Sawati. Kalau di akhir masa kehidupannya, di masa tua, ia meninggalkan keluarga menjadi seorang papacita. Dia bisa mencapai yakni sakadagami. Istrinya bisa mencapai sotapana. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan keluarga, tetap menjadi perumah tangga, dengan memiliki bekal dan keterampilan, ia bisa menjadi orang kaya nomor 3 di kota Sawati. Tapi semua ini menjadi tidak ada. Karena di kala muda itu, dia tidak punya bekal, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi apa yang telah dimiliki, yang menjadi aset, menjadi awal, semua menjadi tidak ada nilainya. Dia kehilangan 3 masa. Masa muda, masa dewasa, dan masa tua. Hilang kesempatannya. Kenapa? Karena tidak punya, yakni pengetahuan dan keterampilan. Makanya sebagai umat Buddha penting sekali. Masa sekarang adalah lanjutan dari masa lalu. Dan masa sekarang ini juga akan menjadi penentu masa yang akan datang. Sekarang apa yang kita terima tidak lepas dari masa lalu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita latih di masa lalu akan mempengaruhi masa sekarang. Dan apa yang kita latih di masa sekarang, inilah yang akan menjadi masa depan. Bapak dan Ibu perlu direnungkan. Kira-kira nanti masa depannya mau seperti apa? Tidak cukup hanya berdoa. Semoga tua menjadi kaya. Semoga tua banyak rezeki. Semoga kalau tua semua serba dimudahkan. Tidak cukup dengan berdoa. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang perlu kita usahakan. Dan namanya berusaha itu harus siap dengan kesusahan. Jadi para bapak dan ibu, kalaupun sekarang ada kesusahan, kesusahan itu harus dilewati. Karena tidak ada keberhasilan apapun tanpa melewati kesusahan. Baru belajar dikit, pengennya tenang. Baru belajar dikit, tidak mau stres. Kerja ikut orang, ngeluh, katanya tidak bahagia. Ya di mana-mana namanya perjuangan ini, ya butuh, yakni pengorbanan. Yang namanya perjuangan ini butuh usaha dan di situ juga perlu adanya jerih payah yang harus kita keluarkan. Karena kehidupan yang kita jalani ini adalah hasil
dari apa yang kita biasakan. Maka apa yang menjadi kebiasaan Anda? Cobalah direnungkan baik-baik. Dari 24 jam waktu yang Anda miliki, kebiasaan Anda isi untuk apa? Karena kebiasaan yang baik tentu akan membawa manfaat. Kebiasaan yang tidak baik akan berujung pada penyesalan. Jadi kalau sampai endingnya menyesal, berarti Anda kurang kebaikan. Kalau endingnya Anda tidak menyesal, berarti cara hidup Anda sudah benar. Ada enggak yang menyesal dalam hidupnya? Bante, andai kata dulu. Andai kata waktu bisa diputar. Perlu ibu bapak saudara-saudara ketahui, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi guru Agung Buddha ini senantiasa mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, mengerti tentang rentetan sebab akibat. Apa yang kita terima ini tidak ada yang kebetulan. Makanya kita perlu membuat yakni mengisi kebiasaan dengan kebajikan. Mengisi kebiasaan kita dengan hal-hal yang baik. Namanya kebajikan itu adalah sesuatu yang membawa manfaat. Itu kebajikan. Jadi apa yang kita lakukan punya nilai manfaat itu adalah kebajikan. Jangan sampai ibu bapak pengertian kebajikan itu hanya kebajikan dalam tanda kutip nilai spiritual. Yaitu ya berdana, menjalankan sila, meditasi, itu ya kebajikan. Tapi di luar itu juga ada kebajikan juga yang lain juga. Seperti dalam Manggala Sutta juga dikatakan, yang menjadi sumber kebajikan, sumber keberkahan, salah satunya juga yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Seperti bahu sanca cak si panca, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Winayoca susikito, punya perilaku yang baik. Subasita caya waca, berbicara yang menyenangkan, itu juga kebajikan. Nanti dibaca kembali Manggala Sutta. Supaya apa? Waktu yang Anda miliki berisi tentang kebajikan demi kebajikan. Karena kebajikan itu akan menghantarkan kita pada nilai manfaat. Dan kebajikan itu tidak akan menimbulkan penyesalan. Karena kehidupan yang kita jalani ini ada dua pilihan sebagai umat Buddha, ada dua pilihan. Apakah menjadi seorang biku atau pabajita, ataukah menjadi perumah tangga. Hidup ini pilihan. Tidak semuanya harus jadi biku, nanti diprotes. Ya, ada yang protes. Kalau semua orang disuruh jadi biku nanti bagaimana? Ya saya bilang biku tambah banyak. Tapi perlu diketahui setiap kehidupan, ya apakah menjadi biku ataukah bukan menjadi biku, semua ada pilihan. Tapi kembali kepada sutta tadi, kalaupun tidak menjadi pabajita sebagai perumah tangga, diharapkan harus berhasil mengumpulkan kekayaan. Itu ada sutanya. Jadi menjadi umat Buddha jangan alergi dengan kata kaya. Itu ada sutanya kok. Bante saya ikut Bante aja. Cukup baju ya 1. Makan sehari ya 2 kali. Potongan rambut ya hemat, tidak pakai sampo. Ya menjadi perumah tangga ya tidak harus sama dengan menjadi biku. Karena menjadi perumah tangga kehidupannya berbeda dengan biku. Merujuk kepada Dhammapada 155. Tugas Anda sebagai perumah tangga harus berhasil mengumpulkan kekayaan. Bante bukan materialistik. Wah Bante materi apa-apa diukur pakai materi. Enggak. Anda nanti kalau tua dihargai loh. Kalau punya, jujur loh. Anda tua akan dihargai kalau punya
Kalau punya uang. Peti besi digigit rayap. Kalau yang ngomong orang kaya dipercaya loh. Jadi di sini apa? Menjadi perumah tangga. Tentu jangan sampai endingnya penyesalan. Karena jangan sampai dikala usia tua tidak punya apa-apa. Dan kalau sudah tidak punya apa-apa, maaf kata, itu lebih menakutkan. Lebih menakutkan daripada kematian. Kalau mati, lahir kembali. Kalau belum mati, tidak punya apa-apa, setengah mati. Ya, setengah mati. Ya. Makanya di sini, ya, Bante mengingatkan kepada ibu bapak, jangan sampai bapak dan ibu datang kepada Bante dan curhat dan minta doa. Bante, tolong doakan ya Bante, supaya semuanya cukup. Terus kemudian setelah saya tanya, ternyata masa mudanya habis di dalam kemalasan. Di kala mudanya habis tanpa pengetahuan dan keterampilan, mau jadi apa? Apalagi kalau sudah tua, mau jadi apa? Ini tampaknya memang ya tajam juga ya. Tapi apa yang Bante ceritakan ini adalah realita yang Bante terima. Dan cerita yang Bante terima ini jangan sampai cerita ini dialami oleh umat Buddha yang lainnya. Karena di dalam kehidupan kita ini berpacu dengan waktu. Makin hari, meskipun makin hari ada happy birthday. Bahagia. Selamat ulang tahun, bahagia. Selamat ulang tahun, bahagia. Tahu enggak? Itu makin tua. Kalau makin tua tidak berhasil mengumpulkan sesuatu, tuanya akan seperti burung bangau yang berada di tepi danau yang tidak ada ikannya. Bayangin tuh, tiap hari sirup terus, ya air terus kok tidak ada makanannya kok. Ya. Ini mengingatkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan Bante? Supaya kita berhasil dalam kehidupan sekarang. Kita dapat memiliki apa yang disebut dengan kekayaan. Guru Buddha telah menunjukkan. Mengisi kebiasaan kita, ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 8, sutta ini disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada pemuda yang bernama Digajanu. Pemuda Digajanu ini menyampaikan kepada Sang Buddha bahwasanya dirinya adalah perumah tangga yang masih mengharapkan kekayaan, masih hidup di dalam kenyamanan, kemudian meminta kepada Guru Agung Buddha, Bante, berikanlah petunjuk kepada kami, agar kami di dalam kehidupan sekarang memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Apa yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha? Guru Agung Sang Buddha tidak pernah berkata, kekayaan tidak dibawa mati. Tidak pernah. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang ditanya, Bante, saya mau kaya. Alah, enggak usah kaya. Kaya enggak dibawa mati kok. Tapi ingat loh ya, kalau Anda tidak punya kekayaan, ya udah itu jawabannya. Ketika Digajanu bertanya kepada Sang Buddha, Bante, berikanlah dhamma yang membawa kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan sekarang. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha? Sang Buddha mengawali dengan petunjuk yang di dalam bahasa Pali, yakni Uttana Sampada. Apa itu Uttana Sampada? Rajin dan bersemangat. Mesti ibu bapak, mesti rajin. Rajin tidak hanya mengasah keterampilan, tetapi juga rajin di dalam mengasah pengetahuan. Minimal setiap 1 hari ada pengetahuan yang ditambah. Minimal. Jangan copy paste dengan kemarin. Nanti hasilnya ya copy paste juga. Anda tiap hari, cobalah Anda ikuti ajaran Sang Buddha. Rajin dan bersemangat menambah pengetahuan dan keterampilan. Kalau Anda siap, Anda mau menambah pengetahuan dan keterampilan,
Apakah pengetahuan dan keterampilan ini ada batasannya? Ada batasannya enggak? Sebetulnya pengetahuan dan keterampilan ada batasannya enggak? Enggak ada. Yang batasi siapa? Yang batasi siapa? Nah itu dia. Bante, kita sudah tua. Rasanya kok udah enggak bisa lagi. Yang kata tidak bisa siapa? Ya, karena ketidaktahuan. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan itu tidak pernah melihat usia. Tidak pernah melihat usia. Jadi jangan sampai ibu bapak merasa kecil hati dan menjadi malas dengan melihat usia. Apa yang kita pelajari sekarang ini tetap punya nilai guna, nilai manfaat. Kalau dalam kehidupan sekarang kita sudah punya pengetahuan keterampilan dan itu sudah menjadi sebuah skill, maka di kehidupan yang akan datang, Anda tidak lagi banyak-banyak berlatih. Kenapa? Karena di masa sebelumnya Anda sudah pernah berlatih. Jadi nanti yang punya anak, termasuk diri sendiri juga, karena saya perhatikan ada yang tua-tua juga, ya pesan Bante ini ya berlaku sepanjang hayat. Tiap hari mesti rajin dan bersemangat di dalam menambah pengetahuan dan keterampilan. Jangan kalah oleh kemalasan. Nanti kalau kemalasan itu menguasai, tidak akan ada perkembangan. Ya, kemalasan itu seperti orang di dalam penjara. Apa maksudnya? Tidak tahu apa-apa. Kalau Anda malas, Anda tidak tahu apa-apa. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, ya, dunia tidak akan mengenal Anda. Makanya pengetahuan dan keterampilan ini kita mesti inisiatif, mesti rajin dan bersemangat. Menjadi biku sekalipun juga sama loh Bapak Ibu. Mesti rajin dan bersemangat. Mesti membaca. Jangan sampai kita berpikir, lo ngapain Bante baca? Wong sudah bisa membaca kok. Bapak Ibu bisa baca belum? Bisa semua membaca enggak? Masih suka baca buku enggak? Anda lebih suka membaca buku atau membaca cerita orang lain? Anda hal-hal yang tidak bermanfaat, Anda semangat. Yang bermanfaat, Anda malah terkantuk. Bante enggak kuat nih baca bukunya, marahin ngantuk. Tapi ingatlah Bapak dan Ibu, kita tidak akan berakhir di dalam penyesalan. Kita tidak akan berakhir di dalam ratap sedih. Kalau dalam kehidupan ini, kita masih punya kegigihan, punya daya juang, masih rajin dan bersemangat di dalam menambah pengetahuan dan keterampilan. Jangan terjebak dengan embel-embel. Kita kan cuma perumah tangga. Apalagi saya Bante cuma ibu rumah tangga. Ingat tuh ya, jangan berpikir demikian. Karena ilmu ini tidak pernah dibatasi oleh usia. Ilmu tidak pernah mengatakan, maaf Bapak, ilmu ini tidak sampai ke Bapak, karena Bapak sudah keburu tua. Ilmu tidak pernah menolak. Diri kitalah yang sesungguhnya membuat penolakan. Karena kehidupan kita ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan. Maka kita harus berusaha memunculkan yakni kebiasaan yang baik. Mesti rajin dan bersemangat. Rajin dan bersemangat. Tambah pengetahuan, tambah keterampilan. Tiap hari tambah pengetahuan dan keterampilan. Apa yang perlu ditambah, tambah terus. Sampai Anda menjadi orang yang skillful, penuh dengan skill. Kalau Anda menjadi orang yang penuh dengan skill, maka Anda tidak akan banyak mengalami kesulitan. Tidak lagi mengatakan tidak bisa. Semua bisa. Tidak mungkin menjadi gimana-gimana, tapi ini jawabannya. Kenapa? Karena kita sudah menambah pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi biku ini juga pun Bapak Ibu kalau Anda perhatikan saya ya.
Ini saya bukan sombong. Karena udah menjadi kebiasaan. Tukang bur di wihara itu saya amati loh. Ngebur aja saya amati loh. Suatu saat saya pun juga akan bisa latihan ngebur juga. Mosok bikin gantungan, apa itu namanya? Yang di toilet itu. Gantungan baju itu loh. Mosok nunggu tukang. Mosok gitu aja nunggu tukang. Ya, dari ngamati, di copy caranya. Kalau kadang-kadang saya juga wawancara, saya ngomong, gimana nih Pak, kok bisa pas? Ngomong-ngomong tuh. Makanya kalau ibu bapak yang punya skill, nanti suatu saat kalau ketemu saya, nanti saya akan bertanya. Dan bertanya itu saya ngambil ilmu bapak. Jadi saya tanya, ini gimana, ini gimana. Termasuk sama ibu-ibu. Ini bikin apa, Cik? Bikin kue, Bante. Bahannya apa? Itu ngerekam ini. Bahannya ini. Itu berapa kali puterannya? Oh, ini diputer ke sini, Bante. Ini. Sampai titik berapa? Oh, titik ini, Bante. Kenapa? Ya untuk bekal yang akan datang. Kalau kehidupan ini belum sempurna mencapai kearahatan kan masih lahir kembali. Kalau lahir kembali kan jadi orang pintar. Karena suka bertanya. Ini perlu diingat nih. Jadi kalau dalam hidup ini semua serba pasrah. Ya udah kamu yang ngerjain ya. Kamu yang ngerjain. Nanti tiba saatnya Anda bisa mengalami BODOH. Ya, Anda bisa mengalami begitu. Maka yang pertama Guru Buddha menyampaikan, membuat kebiasaan-kebiasaan ini kita mesti rajin dan bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan ini supaya kita tidak timbul penyesalan, kita membuat kebiasaan yakni Araka Sampada. Apa itu Araka Sampada? Yakni menjaga apa yang sudah diperoleh. Apa yang sudah diperoleh ini dirawat dengan baik. Bukan hanya pandai mengumpulkan, tetapi juga pandai di dalam penjagaan. Jangan sampai kehidupan kita ini sama dengan in sama dengan out, tidak meninggalkan sisa. Mesti harus ada sesuatu yang kita jaga. Kalau itu hasil dari jerih payah, apakah itu didapat dengan mudah ataukah itu didapat dengan sulit sekalipun, sudah semestinya supaya tidak ada penyesalan. Kita harus punya keterampilan yang kedua. Kebiasaan di dalam menjaga apa yang dimiliki. Karena apa yang kita miliki ini bisa pergi sewaktu-waktu kalau kita tidak memberi penjagaan dengan baik. Seperti kisah Mahadana. Dia punya kekayaan warisan dari orang tuanya. Tapi karena dia tidak bisa membaga dengan baik dalam waktu yang tidak lama, apa yang dimiliki pergi. Ada kisah Mahadana itu. Di dalam kisah Mahadana itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai apa yang sudah kita dapat, jangan sampai kita lupa memberikan penjagaan. Ini yang disebut dengan Araka Sampada. Apalagi kalau punyanya sedikit. Punya banyak mesti dijaga, apalagi kalau punya sedikit, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Makanya salah satu aset yang dimiliki oleh biku, salah satu asetnya kalau tinggal di negara Buddhis ya, asetnya adalah mangkok. Mangkok itu nafasnya biku. Kalau sampai tidak punya mangkok, besok tidak bisa makan. Karena untuk terima dana makan, keluar dari wihara, mesti bawa mangkok, tidak patut bawa tangan. Makanya mangkok itu juga mesti dijaga dengan baik-baik. Karena itu adalah hal untuk penghidupan. Kalau tinggal di negara Buddhis. Ya, kalau tinggal di Indonesia, mangkoknya dikuti. Ya, dikuti. Tidak pernah pergi-pergi. Kalaupun pergi juga jarang-jarang. Karena kalau dibawa pergi, orang pada aneh. Bawa apa Bante? Bawa apa Bante? Bahkan ke bandara ya Bapak Ibu ya. Yang bawa bol, itu ditanya loh sama petugas bandara. Ini apa Pak? Ya itu kan mangkok bol, tahu kan? Itu ditanya loh. Ya namanya biku mestinya yang bawa itu gitu.
Tapi di bandara itu dia tanya loh. Dia mungkin pikir ini bom dalam panci. Dia tanya ini kok apa gitu. Ini mangkok. Lah untuk apa bawa ini? Ini ya biku pindah patah bawa ini. Apa itu pindah patah? Ngumpulkan makan. Loh terus ini fungsinya apa? Ya taruh makan. Ini diisi Pak dengan makanan. Jadi lewat itu apa namanya? X-ray itu wawancara dulu. Ya, kasih pencerahan tentang bull. Ya itu harus jaga dengan baik, harus jaga dengan baik. Ya, harus jaga dengan baik. Apa yang kita miliki harus kita jaga dengan baik. Demikian pula perumah tangga. Jangan sampai apa yang sudah didapat dengan jerih payah tidak dijaga dengan baik sehingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Dulu saya punya, tapi sekarang tidak punya. Ya, seringkali saya dengar ini. Ya, dulu sih luas Bante, tanahnya luas. Dulu. Lalu kemana sisanya ini? Ya, dibagi. Enggak Bante, karena keperluan. Apa yang didapat, apa yang diwariskan karena dia tidak bisa menjaga dengan baik. Perlu sedikit, dia potong. Perlu sedikit, dia potong. Perlu sedikit, dia potong. Lama-lama tinggal cerita. Dulu. Dan endingnya apa? Karena tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Apa yang kita miliki tidak bisa terjaga dengan baik. Makanya guru Buddha menasihatkan kepada kita yang kedua, yakni apa yang sudah didapat, jagalah dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, agar tidak menimbulkan penyesalan, kita perlu membuat kebiasaan yang ketiga. Kebiasaan yakni bergaul dengan teman-teman yang baik. Ini harus menjadi kebiasaan. Biasakanlah bergaul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang baik dan itu dibiasakan, maka kebaikan itu bisa nular sama kita. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, maka kebiasaan yang buruk akan ikut dengan kita. Tutur kata yang tidak menyenangkan itu bisa terucap dengan mudah tanpa mikir. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Ya temannya itu. Temannya ngomong dengan bahasa kasar, tidak dapat celaan, akhirnya Anda copy, tiru. Dengan berbagai macam bahasa yang kasar, karena lingkungannya buruk, itu bukan hal yang buruk. Kemudian Anda berada di sana, akhirnya apa yang terjadi? Ya Anda meniru. Makanya yang ketiga, supaya tidak menimbulkan penyesalan, yang ketiga adalah bergaulah dengan orang yang baik. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Andai kata kita berasosiasi dengan yang teman yang buruk, bagaimana Bante? Jangan lama-lama. Karena kalau kelamaan itu bisa nular. Kalau sebentar ya bolehlah. Ya, saya hello ya udah apa-apa. Ngomong sepatah, dua patah, tiga patah ya oke. Tapi kalau sudah mulai nongkrong bareng, makan bareng, minum bareng, ngobrol bareng, ya sudah, ilmunya jadi pindah. Tidak hanya minumannya yang pindah, bukan hanya makanannya yang pindah, termasuk pengaruhnya juga ikut pindah juga. Itulah guru Buddha menasihatkan kepada kita tentang buatlah kebiasaan bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini akan membantu kita. Dia mengajarkan kita tentang sebab akibat. Jangan lakukan ini. Karena kalau melakukan ini, kamu nanti susah. Itu namanya teman yang baik. Ketika kamu susah, teman yang baik akan menghindarkan dirimu dari kesusahan. Itu teman yang baik. Tetapi teman yang buruk itu beda lagi ceritanya. Dia mengharapkan kita menjadi susah. Kenapa? Biar diajak susah bareng-bareng. Namanya manusia ini kalau sudah susah itu ngajak-ngajak. Bener enggak? Susah itu ngajak-ngajak enggak?
Mosok si Bante. Ya, kapan hari saya cerita juga di tempat yang lain. Makan jeruk. Sudah tahu jeruknya itu asam. Itu suruh temennya nyoba loh. Nah, ini jeruknya asam. Asam loh jeruknya. Nih coba nih. Tuh. Sudah tahu asam, disuruh nyoba. Tapi kalau manis, jeruknya manis. Makan sendiri. Temennya, kamu ambil lah. Nggak dibagi tuh. Kalau enak, dimakan. Tapi kalau asam, nah, ini kok jeruknya asam ya? Masak sih, coba nih. Ada ndak ibu bapak punya kebiasaan begitu? Ini asam loh. Masak sih, nih. Tuh, kalau susah ngajak. Ibu bapak mau diajak susah? Mau diajak susah? Ya makanya jangan bergaul dengan orang yang salah. Karena orang yang salah ini bisa ngajak kita dalam kesusahan. Mengajak kita dalam kesusahan. Makanya kita perlu membuat kebiasaan, yakni bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu mengajarkan kita tentang ini kebaikan, praktekkanlah kebaikan. Ini keburukan, jauhlah, jangan dekat-dekat. Karena orang yang baik itu mengharapkan kebahagiaan, bukan mengharapkan penderitaan. Jadi kebiasaan dalam keseharian kita, ini perlu diperhatikan yang ketiga, yakni bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai ibu bapak larut-larut. Ingat loh ya, kalau sudah masuk di lingkaran itu untuk keluar susah loh. Kalau sudah masuk di lingkaran yang buruk untuk keluar itu susah loh. Susah. Dan ketika mau bergaul dengan orang yang baik sudah antipati loh. Bante, orang-orang sudah tahu kalau saya ini orang buruk. Kok mau gabung kok ya tidak percaya ya Bante. Dalam tanda kutip, itulah karma yang harus dibayar. Saya itu sebetulnya pengen jadi orang baik, tapi kok orang pada tidak percaya ya sama saya ya Bante ya. Itu ujiannya. Karena untuk keluar dari keburukan ini tidaklah mudah. Karena orang baik sekalipun juga selektif. Dia juga tidak mau sembarangan bergaul dengan orang yang buruk. Takut juga. Kan ada pepatah mengatakan, yaitu, ya jangan sampai susu sebelangga menjadi rusak karena setetes nila. Itu perumpamaan tentang apa itu? Jangan sampai kebaikan yang sudah terkumpul menjadi hilang karena sedikit keburukan. Orang baik juga tidak mau kebaikannya menjadi rusak karena salah di dalam memilih teman. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, yang ketiga ini mengingatkan, buatlah kebiasaan berhubungan dengan orang-orang baik. Dan memang kalau kita punya pengetahuan, punya keterampilan, di situ akan menjadi penghubungnya. Kita akan berjumpa dengan teman-teman yang baik. Gelombang pikiran akan menyatukan. Dan kalau ngomongnya juga nyambung. Kenapa? Karena Anda sudah punya pengetahuan dan keterampilan. Makanya kalau orang yang berbicara dhamma begini ya, orang yang mau mendengarkan dhamma begini ya adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah berbicara tentang dhamma atau mendengar dhamma. Kalau sebelumnya belum pernah mendengar dhamma, apalagi jarang ketemu dengan dhamma, mendengar dhamma itu rasanya aneh. Ada enggak Bapak Ibu yang ada di sini kemudian dalam hati mengatakan, Bante sebetulnya ngomong apa sih? Anda mesti inisiatif awal lagi, Anda mesti bangun lagi utana sampada, mesti rajin dan bersemangat. Menambah pengetahuan, menambah keterampilan, mesti rajin dan bersemangat. Harus dimunculkan lagi. Jadi di poin yang ketiga ini mengingatkan kepada kita, yakni milikilah kebiasaan bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena kalau kita biasa bergaul dengan teman-teman yang baik, minimal kita bisa menyontoh kebaikan-kebaikan supaya muncul dalam diri kita. Itu kebiasaan yang ketiga yang harus kita biasakan. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu samajivita. Membiasakan hidup di dalam keseimbangan. Maksudnya apa Bante? Maksudnya adalah kita kelola
waktu kita isi dengan sebaik mungkin. Jadi sama Jiwita itu tidak hanya berbicara mengatur keuangan, uang masuk, uang keluar. Tapi juga mengatur bagaimana waktu yang kita gunakan sudah seimbang belum. Karena ini nanti kalau tidak seimbang, nanti akan endingnya penyesalan. Ini soal sama Jiwita. Jiwita itu kehidupan. Kalau kehidupan kita tidak kita atur dengan baik, nanti berakhir pada penyesalan. Contohnya apa? Rajin dan bersemangat bekerja, bagus enggak? Bagus. Tapi kalau lupa istirahat, bagus enggak? Bekerja sampai larut malam, bagus enggak? Bagus enggak? Bagus juga. Tapi kalau diterus-teruskan, tidurnya kurang, tubuhnya jadi lemah. Mesti hidup ini mesti seimbang. Bukan hanya kita mengambil yang baiknya saja, tapi di kala-kala kita mengambil yang baiknya itu pun juga harus seimbang. Ada loh umat yang bertanya, Bante itu tidur enggak sih? Mungkin dia pikir biku itu apa-apa meditasi gitu ya. Bante sebenarnya tidur enggak? Ya tidur lah. Tidur jam berapa? Ya kalau tidak jam 11 ya jam 10. Terus bangunnya jam berapa? Kalau tidak setengah 5 ya jam 5. Terus Bante? Ya iya memang begitu. Kenapa mesti harus ada istirahatnya? Ini juga bentuk dari penyeimbangan. Tubuh juga perlu istirahat. Ya. Jadi ibu bapak bekerja dengan sungguh-sungguh adalah keberkahan. Tapi juga harus diingat, harus bisa ngatur waktu. Bekerja dengan semangat juga bagus. Tapi jangan sampai lupa anak istri. Kenapa? Nanti akan timbul penyesalan. Kalau lupa anak dan istri, siap-siap. Istri dan anaknya akan melupakan. Anda nanti hanya ditinggal oleh kekayaan. Dan endingnya penyesalan. Makanya ya sebagai perumah tangga nih, bekerja itu bagus. Tapi juga mesti anak, mesti diingat. Istri juga diingat. Jangan sampai nanti berakhir pada penyesalan. Hidup ini seimbang. Yang baik ya dilakukan, tapi juga diatur tentang bagaimana kita mengisi waktu yang kita miliki. Bukan hanya mengatur pemasukan dan pengeluaran saja, tapi juga bagaimana kita mengatur kita punya waktu supaya menjadi seimbang. Dan endingnya tidak ada penyesalan. Sebagai perumah tangga, ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk istirahat, termasuk juga ada waktu untuk mendengarkan dhamma. Ini salah satu penyeimbang juga. Karena kalau tidak, dhamma Anda menjadi kering. Kalau dhamma Anda kering, maka pengertian-pengertian Anda juga ikut mengering. Pengertian-pengertian baik tidak akan tumbuh. Makanya ini salah satu nih, ya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jangan sampai setahun 4 kali. Cuma hari Waisak, hari Asada, hari Katina, hari Magha Puja, baru ke wihara. Atau malah setahun cuma sekali, itu pun cuma sincia. Karena mengharapkan hoki peng'an. Ya, hanya setahun sekali, jangan sampai. Buatlah kehidupan kita menjadi seimbang. Ya, apapun, kita harus bisa menyeimbangkan apa menjadi kebutuhan. Baik itu kebutuhan rohani, termasuk juga kebutuhan jasmani. Hidup kita harus seimbang. Karena kalau kehidupan kita seimbang, maka tidak akan ada berat sebelah. Secara jasmani, ya cukup. Secara rohani, ya cukup. Ya tidak lebih juga tidak kurang. Artinya ya seimbang. Kalau kita bisa menyeimbangkan, maka kita tidak akan berakhir pada penyesalan. Kenapa? Karena kita sudah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya kebajikan ini ya harus kita munculkan. Makanya kita perlu rajin dan bersemangat. Apa yang sudah dimiliki, jagalah dengan sebaik mungkin. Milikilah teman-teman yang baik. Dan yang penting juga, ya kehidupan Anda tata sedemikian rupa menjadi seimbang. Baik dari sisi jasmani, termasuk juga dari sisi batin Anda. Ya sebagai perumah tangga, inilah yang perlu Bante sampaikan sebagai pengingat agar ibu bapak mengisi kebiasaan dalam kebajikan.
Jangan sampai Anda kalah oleh kemalasan, jangan sampai Anda kalah oleh kesenangan, sampai-sampai Anda lupa mengembangkan kebajikan. Waktu tidak bisa dikembalikan, karena waktu akan terus maju. Sebelum waktu meninggalkan kita, kita harus mengisi waktu di dalam hal-hal yang membawa nilai-nilai manfaat. Ingatlah pesan Dhamma yang ada di dalam syair Dhammapada 155. Nanti diingat dan dicatat. Kalau perlu di-print dan dimasukkan ke dompet. Ya, supaya selalu ingat. Ya, supaya selalu ingat. Karena penyesalan itu datangnya di akhir. Ya, inilah yang ingin Bante sampaikan. Tidak panjang. Sebagai ya pengingat kembali supaya Anda melakukan hal-hal bermanfaat di dalam kehidupan Anda. Minimal tadi 4 hal tadi. Rajin dan bersemangat di dalam menambah pengetahuan dan keterampilan, menjaga apa yang sudah dimiliki, memiliki teman-teman yang baik, dan juga bisa mengatur waktu dengan seimbang. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Atadiro Tera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertanyaan bisa melalui 2 cara. Untuk yang ingin bertanya secara langsung nanti boleh langsung tunjuk tangan. Dan yang ingin bertanya secara tulisan di depan bangku sudah ada kertas yang disediakan, boleh ditulis di situ. Nanti ada tim kita yang keliling, nanti bisa diberikan ya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Terdapat pada halaman 92 dengan lagu Hadirkan Cinta. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini.
hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya secara langsung boleh tunjuk tangan. Tidak ada ya. Boleh baca sendiri yuk. Ya, selamat malam Bante. Mau tanya, Pabajita dan Biku bedanya apa saja Bante? Terima kasih. Ya, mengenai tentang Pabajita. Pabajita itu adalah orang yang hidup tanpa rumah. Namanya Pabaja, meninggalkan rumah. Sedangkan Biku ini adalah istilah sebutan bagi seseorang yang diupasampada. Karena kalau belum diupasampada sebutannya adalah samanera. Kalau sudah diupasampada, diangkat oleh sangga, disebut sebagai bhikkhu. Dan kehidupan bhikkhu ini tentu berpegang di dalam 227 sila. Jadi Pabajita itu cakupan lebih luas. Ya, baik itu bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, ini disebut sebagai Pabajita, yakni yang hidup tanpa rumah atau pabaja. Begitu ya. Udah cukup ya? Ya sudah. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung tunjuk tangan. Ya, silakan. Selamat malam Bante. Malam. Saya ingin bertanya tadi, salah satu tuntunannya adalah sebagai umat awam kita harus memupuk kekayaan. Oke. Terus kita harus hidup seimbang. Kadang-kadang ya kita sebagai orang awam untuk mengejar kekayaan itu banyak tantangan. Terutama kita juga kadang-kadang bekerja sehingga menghabiskan waktu cukup panjang dan persaingan itu sangat ketat ya. Pada saat-saat begitu kita kan biasa melupakan keluarga. Sebenarnya nggak melupakan, tetapi akhirnya waktu itu tersita terlalu banyak untuk karier. Kemudian akhirnya mungkin juga kesehatan kita kadang-kadang juga bisa
terbengkalai gitu. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan pemikiran kita sehingga kita tetap hidup sebagai, bukan Pak Bajita tadi, karena kita masih umat berumah tangga, menyeimbangkan sehingga kita tetap bisa memupuk kekayaan tetapi kita sadar. Jadi mungkin kita selalu bisa mengatakan bahwa ya kita menyeimbangkan, tapi kenyataannya tidak sebenarnya. Itu bagaimana ya baiknya Bante kita hidup. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di dalam dunia kerja ini ada dua posisi. Posisi yang pertama adalah karyawan. Karyawan itu sebetulnya jam kerjanya 8 jam di Indonesia. Anda punya waktu kerja 8 jam. Sisa dari 8 jam itu tentu bisa digunakan ke yang lain. Kalau posisinya menjadi karyawan. Yang jadi masalah itu kalau jadi pengusaha. Waktunya bukan 8 jam, tapi waktunya 24 jam. Ya ini tantangan. Ya kapan hari ada orang yang tanya kepada saya juga, Bante, kalau sekarang saya bekerja, kemudian saya ingin membuat usaha, baiknya yang mana ya Bante? Dia tanya ke saya begitu. Sekarang posisinya dia bekerja. Kemudian dia ingin resign dan ingin melanjutkan usaha punya orang tuanya. Dia tanya kepada saya. Ya saya menceritakan, kalau kamu kerja, waktu kamu hanya 8 jam. Tapi kalau kamu kerja sendiri, apalagi jadi pengusaha, waktu kerja kamu 24 jam. Bedanya di mana? Untungnya beda. Kalau kerja sama orang, Anda kerja sungguh-sungguh kayak apapun sungguh-sungguh mentok ada nilainya. Tapi kalau Anda kerja sendiri, Anda kerja sungguh-sungguh dapatnya Anda ambil semua. Jadi semua ada plus dan minusnya. Jadi untuk menyeimbangkan bagaimana? Ya lihat posisi. Kalau kita bekerja dengan orang artinya posisi menjadi karyawan, ya waktu kerja kita 8 jam. Setelah 8 jam kita boleh mengatakan ini sisanya untuk saya dan keluarga. Boleh. Boleh. Ya, boleh sebetulnya. Karena memang Anda dibayar ya di jam-jam itu. Tapi kalau Anda posisinya adalah sebagai pemilik usaha, nah ini yang harus pandai-pandai nih, sela-sela waktunya nih. Ya harus pandai-pandai bagaimana memanage diri sehingga bisa memposisikan diri kapan waktunya bersama dengan keluarga. Ini penting. Ya, jadi jangan sampai nanti diajak istrinya pergi bilangnya, Bapak di rumah aja. Ya, lama-lama istrinya pergi sendiri, siap-siap tuh istrinya bakal hilang. Ya siap-siap tuh. Ya, jadi mesti perhatian itu mesti ada. Waktu itu ya diri sendiri yang mengatur. Ini bagaimana supaya mengingatnya ya kita harus ingat kita butuh. Selain butuh kekayaan kita juga butuh keluarga. Jadi dibutuhkan yaitu pengingat. Ya, pengingat itu selalu diingat-ingat. Namanya sati itu pengingatan. Mesti diingat kita butuh apa nih? Ya, selain kita butuh kekayaan kita juga butuh keluarga. Kalau kekayaan dijaga ya keluarga juga harus dijaga. Kalau kita butuh diri ya kita juga harus jaga diri juga. Kita mesti ingat apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kalau kita tidak ingat, nanti kita hanya fokus sama yang satu, lupa dengan yang lainnya. Sedangkan perumah tangga ini kebutuhannya banyak. Ya butuh keluarga, ya butuh kekayaan, ya butuh teman-teman. Butuhnya lebih banyak ketimbang biku. Ya, biku ya butuh teman tapi tidak butuh banget. Ya butuh teman tapi tidak butuh banget. Ada ya syukur, tidak ada ya wes. Tidak perlu pergi kemana-mana cari teman, nyamperin satu persatu, ya tidak perlu. Tapi kalau perumah tangga, ya perlu silaturahmi. Ke rumahnya teman ini,
teman ini. Karena dikatakan dalam bahasa itu kan, banyak teman, banyak rezeki. Minimal kalau kita mampir ke rumah teman, minimal ada sesuatu yang bisa dimakan. Kan punya rezeki kan. Ya, punya banyak teman ya tidak kekurangan. Apalagi kita orang baik, temennya ya orang-orang baik. Jadi di sini sebagai pengingatnya adalah apa yang kita butuhkan. Ya, jangan sampai lupa kepada apa yang kita butuhkan. Karena kehidupan berumah tangga itu butuh keluarga. Kalau sudah tidak butuh keluarga berarti siap-siap jadi biku. Kan begitu kan? Ya, sudah tidak butuh kekayaan, berarti siap-siap juga. Tapi karena ada yang dibutuhkan, maka apa yang dibutuhkan itu ya diingat dan dirawat. Yang sudah berkeluarga, ya butuh kekayaan, kekayaannya dirawat dan diingat juga. Yang punya keluarga, ya keluarganya dirawat. Punya anak, ya anaknya dirawat. Jadi kuncinya adalah menjadi kebutuhan. Ya, butuh apa nih? Karena kehidupan ini, ya terus terang apa yang kita berikan itu yang akan kita petik. Ya, keluarga ada perhatian sama kita. Kalau kita juga perhatian sama keluarga. Orang tua akan peduli sama anaknya. Ya, orang tua peduli sama anaknya. Maka anaknya juga akan peduli sama orang tuanya. Makanya apa yang menjadi kebutuhan ini ya mesti diingat-ingat. Ya, mesti diingat-ingat. Kita masih butuh hal-hal yang kita butuhkan. Di sela-sela kita sedang merintis karir sekalipun ya harus ingat apa yang kita butuhkan. Ya, jangan sampai ya gara-gara karir kita dijauhi oleh saudara-saudara. Ya, akhirnya kita menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa, hanya punya harta, tapi tidak punya siapa-siapa. Ya, bukannya bisa diberi Bante. Ya kalau sama-sama kaya kan mana bisa. Ya, bisa diberi kalau satu susah. Kalau kita kaya kan kita bisa bantu orang, Bante. Ya memang. Tapi kalau keluarga kita sudah kaya, kita malah dikucilkan. Bisa jadi itu hukuman dalam masyarakat. Karena kita merasa tidak peduli dengan yang lain. Maka yang lain juga tidak peduli sama kita. Itu sudah menjadi hukumnya. Apa yang kita tanam ya itulah yang akan kita petik. Disinilah kepandian-pandian kita di dalam kita mengatur waktu. Ya, jadi Anda punya waktu, ya bagaimana Anda mengatur waktu ya disesuaikan dengan apa menjadi kebutuhan. Jangan sampai, ini termasuk bapak-bapak itu. Ya bapak-bapak itu jangan sampai, ya bergaul dengan biku ya boleh ya. Tapi jangan terlalu lama. Pokoknya biku kemana diikuti terus lama-lama nanti istrinya bisa cemburu dengan bantenya. Ya, makanya yang bergaul dengan biku ya boleh, tapi juga tahu waktu juga. Gitu loh. Jadi jangan sampai ya totality ya dengan embel-embel kebajikan tapi lupa sama yang di rumah. Ya enggak baik juga kan? Ya kita bisa membuat penilaian. Ya, termasuk juga ibu-ibu bantu wihara. Baik enggak? Baik, tapi kalau dari pagi sampai sore diwihara terus. Siap-siap. Nanti dibingkisin kopernya. Ya, jadi mesti bijak juga gitu loh. Ya, jadi dalam hal ini ya kita harus bisa, meskipun itu kebaikan sekalipun, ya juga harus tahu tentang ya posisi, namanya tahu diri. Ya, itu nanti di topik yang lain ada 7 dhamma yang dimiliki oleh orang bijaksana. Itu nanti supaya Anda menjadi orang bijaksana ada 7 hal. 1, tahu diri. Namanya atanyu, tahu diri. Yang kedua adalah tahu manfaat, athanyu. Nah, kemudian yang ketiga kalanyu, tahu waktu. Yang sisanya nanti menyusul. Ya, jadi itu ada judulnya adalah ya 8 ya 8 dhamma yang dimiliki oleh orang bijaksana. Tahu diri, tahu manfaat, tahu waktu, tahu tempat yang dituju, tahu siapa yang dihadapi, tahu kelompok yang dihadapi, siapa sisanya lagi. Ya, itu ada itu. Ya, terskip karena tadi tidak disiapkan. Ya, tapi ada kuncinya di situ. Ada kuncinya di situ.
Ya nanti ya mesti buka buku catatan saya. Begitu ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, sudah nggak ada ya. Kalau begitu kita kembalikan ke Bante untuk memberikan closing statement-nya. Ya, closing statement-nya adalah apa yang sudah didengar dipraktekkan. Karena apa yang dipraktekkan itulah yang akan membawa manfaat. Dhamma tidak hanya untuk didengarkan, tapi Dhamma untuk dipraktekkan. Apa yang sudah dipraktekkan akan membawa pada manfaat. Selamat malam dan terima kasih. Selesailah sesi Dhammadesana dan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pelita Dharma Suka dan umat yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bante atas waktu dan kesempatannya dalam pembebaran Dhamma yang telah disampaikan kepada kami. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri, Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.